Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pasukan Rusia kembali merilis kompilasi serangan terbaru mereka terhadap serangan skala besar Ukraina yang saat ini terjadi di provinsi Zaporizhia. Dan tentunya, dalam video-video yang dirilis ini, ada serangan terhadap mega bintang asal Jerman di dalamnya, yaitu Leopard 2. Kompilasi ini dibagikan oleh grup BOBR FPV yang diafiliasikan sebagai nama kelompok khusus pasukan Rusia untuk divisi operator drone kamikaze FPV dan drone modifikasi lainnya. Mari langsung saja ke video pertamanya. Dalam klip pertama ini, kita langsung disuguhkan dengan footage drone FPV melawan si Leo. Seperti yang Anda lihat, FPV Rusia awalnya terbang santai, kemudian langsung menukik ke bawah dan menghantam sisi atas dari si Leo. Namun sayangnya, kita tidak bisa melihat hasil akhirnya. Apakah membuat Leo itu terluka atau hanya lecet saja catnya? Kemudian yang kedua, kembali drone FPV Rusia menemukan targetnya. Kali ini sepertinya M2 Bradley yang terlihat di layar. Namun kemudian, di jarak yang terlihat masih cukup jauh, videonya kemudian terpotong. Masih menjadi misteri, apakah drone FPV Rusia ini mengenai M2 itu atau tidak. Kemudian klip yang ketiga, kembali si Leo yang menjadi targetnya. Anda bisa melihat bagaimana drone FPV Rusia datang dari arah samping, dan kemudian terlihat menghantam sisi bagian kanan atas dari si Leo. Kalau dari sudut pandang yang ini, bisa dipastikan drone FPV Rusia ini tepat mengenai si Leo. Namun, untuk efek yang ditimbulkannya masih menjadi misteri. Klip yang keempat, terlihat sebuah kendaraan penyapu ranjau yang kini menjadi targetnya. Anda bisa melihatnya, bagaimana drone kamikaze FPV menghantam dengan sangat akurat dari arah depan. Hasil akhirnya, lagi-lagi, kita tidak ditunjukkan akan hal itu. Klip yang kelima, sebuah kendaraan yang terlihat seperti APC yang kini ditargetkan. Dan di saat jarak masih agak lumayan jauh, lagi-lagi, sinyal sudah hilang dan videonya terpotong. Klip yang keenam, terlihat bagaimana drone FPV Rusia ini menargetkan sebuah MBT yang sedang bekerja menembaki posisi pasukan Rusia. Kemungkinan ini adalah tank T-72. Klip yang ketujuh, garis depan Zaporizhia sepertinya mulai tak terkendali dan dipenuhi dengan kabut. Kembali, drone FPV menyambar target yang kami tidak bisa mengidentifikasi jenis dan tipenya. Klip yang ke-8, terlihat garis depan sudah ditutupi dengan kabut asap yang tebal dari pertempuran dahsyat di Zaporizhia. Dan kembali drone FPV Rusia berhasil menyambar target yang kami tidak bisa mengidentifikasi jenisnya. Klip ke-9, kabut tebal masih menyelimuti Zaporizhia. Kali ini, sebuah Bradley yang ditargetkan oleh drone FPV Rusia ini. Klip ke-10, kembali kita akan melihat sebuah kendaraan penyapu ranjau ditargetkan oleh drone FPV Rusia ini. Klip ke-11, suasana chaos masih terasa dengan tebalnya kabut pertempuran di garis depan Zaporizhia. Sebuah Bradley kemudian dipilih dan disikat oleh drone FPV Rusia ini. Dan yang terakhir, yang ke-12, kembali drone FPV menghantam sebuah alutsista yang kami tidak bisa mengidentifikasi jenis dan tipenya. Tapi, kemungkinan ini adalah sistem peperangan elektronik. Jika Anda bertanya, mana min hasil akhirnya? Sayangnya, pihak BOBR tidak menyertakan hasil akhir dari kinerja mereka ini. Namun dari klip ini, kita bisa sedikit menarik gambaran bahwa garis depan peperangan modern saat ini sudah dipenuhi drone yang melayang-layang di atas kepala, yang hanya tinggal memilih target mana yang akan dieksekusi. Walaupun secara logika,
Drone FPV seperti ini akan sangat sulit menghancurkan kendaraan lapis baja dengan ketebalan baja yang mumpuni. Namun, jika krunya tak siap mental, mendengar ledakan di luar kendaraan mereka yang dihasilkan dari hantaman FPV, sudah pasti mereka meriang atau bahkan memutuskan untuk meninggalkan alutsista mereka. Apakah klipnya berakhir sampai di sini? Tentu saja tidak. Ada klip tambahan yang akan kita saksikan dari provinsi Zaporizhia. Dan pada video kali ini, temanya adalah Krasnopol. Pada video pertama ini, drone Orlan 10 mendokumentasikan penargetan terhadap M2 Bradley pasukan Ukraina. Karena konteks pertempuran ini yang sangat kompleks dan harus diselesaikan dengan sangat cepat, maka dipilihlah amunisi berpemandu laser semi-otomatis Krasnopol. Seperti yang Anda lihat, hanya dengan sebutir Krasnopol, Bradley Ukraina itu langsung menjadi besi tua di Zaporizhia. Yang menarik adalah, jika Anda perhatikan dengan seksama, di bagian kanan bawah ada video zoom dari aksi ini, dan di situ terlihat jelas bahwa di atas Bradley yang ditargetkan ada Sileo yang juga ada di lokasi itu. Kenapa pasukan artileri Rusia tidak menargetkan Sileo? Jawabannya, ya tentu saja kita tidak tahu. Kemudian klip yang kedua, lagi dan lagi, M2A2 Bradley yang ditargetkan oleh pasukan artileri Rusia. Meskipun dalam keadaan sedikit bergerak, tapi tak menjadi halangan bagi Krasnopol untuk menghantam Bradley Ukraina itu dengan sangat akurat. Kemudian pada klip yang ketiga, giliran ATGM Kornet yang berperan dalam penggosongan Bradley Ukraina. Terlihat pada video bagaimana Bradley Ukraina mendapatkan hantaman dari rudal Kornet dari arah belakang. Terlihat Bradley Ukraina itu ternyata masih sanggup untuk bergerak ke pepohonan. Kemungkinan akan menurunkan para kru yang ada di dalamnya agar lebih aman jika turun di dalam pepohonan. Dan klip yang keempat atau yang terakhir, ini merupakan sebuah video yang cukup unik yang berhasil direkam oleh Orlan 10 Rusia. Dalam video ini bisa Anda lihat bagaimana Sileo menabrak sebuah Bradley yang sudah terbakar. Pertanyaannya, apakah sang driver tidak melihat kalau ada Bradley yang terbakar di jalur lintasannya? Ataukah sang driver sedikit tercengang dengan pemandangan yang ia lihat oleh mata kepalanya sendiri? Karena seperti yang kita lihat di awal tadi, bahwa serangan skala besar di Zaporizhia ini membuat garis depan provinsi ini diselimuti oleh asap tebal pertempuran. Dan itulah klip-klip terbaru mengenai serangan balik di Zaporizhia yang dibagikan oleh pasukan Rusia. Pertanyaannya, apakah ini klip baru? Atau ini adalah klip dari serangan awal di Zaporizhia, namun dari sudut pengambilan yang berbeda? Jawaban pastinya kita tidak tahu, karena pasukan Rusia tidak memberikan tanggal pasti kapan aksi dalam video-video ini dilakukan. Namun, pendapat kami pribadi, untuk klip drone FPV kamikaze Rusia, kami rasa itu adalah klip terbaru, karena posisi dari alutsista-alutsista yang diserang berbeda dengan awal-awal serangan balik dulu. Namun, untuk klip dari Orlan 10, kami rasa itu adalah klip lama, namun dengan sudut pengambilan gambar yang berbeda. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.